Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat yang di rumah. Salam si bisa aja. Burung bangau si burung balang. Akan bilang bu. Burung bangau si burung balang. Burung merpati terbang tinggi. Ibu-ibu yang gak jawab salam, saya doakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam kuat-kuat berarti dia memang takut lakinya kawin lagi. Ketahuan dia. Parah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketua perwiritan yang kami hormati, namanya itu? Oh, pas lah ini Bu. Besar, cerah wajahnya, di bawah. Rupanya di depan awak memang ketua. Beserta jajaran yang kami muliakan, ibu-ibu ahlul bait yang kami muliakan, yang rumahnya hari ini dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan wirid, ilmu pengetahuan ilmu agama, bersilaturahmi, dan mudah-mudahan nanti mungkin dapat berasa. Rencananya juga. Saya pikir yang beras, saya pikir juga ada caleg ini masuk ini. Penjualan. Mudah-mudahan jualan yang punya rumah ini laku beras. Amin. Ya Rabbal alamin. Abang dan Heri yang kami hormati, ini adalah yang membawa saya kemari Bu. Tadi dia mau keluar, saya larang, jangan Bang, sini aja Bang. Nanti kalau Abang nggak ada, dia pun nggak pede ini saya bilang. Tadi diminta berapa waktunya, setengah jam. Dia bilang, biarlah agak lama, kalau cocok, kalau enak ada. Nah, kalau saya ini Bu, asal bercakap, selesai pulang saya, udah. Mana tahu pula ada tempat menginap ya kan, siap juga ini Bu. Tapi waktu lain. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya datang kemari diinisiasi oleh Masjid Mandiri dengan produknya wow, ya Bu, wow. Kalau agak maju dia nanti Bu laku laris, wow, mom ini Bu, produknya apa itu? Sabun cuci piring. Sabun cuci piring, belum tahu itu ya. Sabun cuci piring ini yang dibuat oleh Bang Heri beserta dengan orang masjid dalam rangka memakmurkan masjid dan jamaahnya. Itulah tugas masjid. Kalau masjidnya sudah besar, sekarang jamaahnya makmur tidak? Banyak masjid makmur, tetapi yang jualan di pinggir jalan masih ngutang sama Bakri. Batak kredit. Dia minjam batak kredit, nanti dia masuk juga masjid Bu. Allahu Akbar, kata kawan dulu. Tengoknya pula papan masjid itu banyak kali uang masjid juga sampai 90 juta. Minjam 2 juta aja lumayan ini kan. Jadi tugas masjid yang dipelopori oleh Abang dan teman-teman adalah untuk memakmurkan jamaah. Wajib hukumnya ibu-ibu membantu ini supaya maksimal hasilnya bisa dimakmurkan jamaah masjid. Amin. Ibu hadirin rahmati Allah, karena saya tadi dibilangnya setengah jam, saya coba maksimalkan ini. Ya kan Bu? Tema dakwah kita hari ini adalah perwujudan amal. Wujud amal. Wujud itu nyata. Amal itu adalah perbuatan. Wujud perbuatan kita ini akan lahir di dunia dan lahir nanti di akhirat. Percaya nggak Ibu itu? Percaya. Dulu ustadz sering tuh kalau mau Idul Adha, Idul Fitri disampaikan itu. Itu orang nanti meninggal, di sebelahnya tengoknya ada muka wajah yang sangat seram.
Terkejut si jenazah ini. Siapa kau? Ma amalku qabih. Aku adalah amal jelekmu. Berarti jelek perbuatan kita di dunia ini nanti menghasilkan di akhirat dalam bentuk makhluk yang mengerikan. Seram ini. Ustaz, apakah amal soleh itu dan amal jelek itu lahir aja di akhirat? Tidak. Dia lahir juga di dunia ini. Contohnya, ibu buang sampah sembarangan, nanti dia akan berbuah menjadi makhluk yang mengerikan, yaitu dampaknya adalah banjir. Itu makhluk itu, Bu. Makhluk apa? Air. Jadi kalau Medan ini biasa banjir, itu karena memang manusia, itulah sebabnya. Buang sampah sembarangan. Kami kemarin jumpa sama kadis kadis lingkungan hidup. Dilihatnya ada bapak-bapak buang sampah sembarangan di sungai. Ditegurnya, kadis saja pun dilawan bapak itu. Apa urusanmu? Wah, coba Bu. Itu dia punya jabatan, Bu. Dan itu semua kita pernah melakukan itu, Bu. Buang sampah sembarangan, suka-suka kita. Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Wali Kota Medan kita, siapa, Bu? Bobi Afif Nasution. Dibuat program pembersihan sungai. Luar biasa kita, Bu. Beruntung Ibu punya wali kota Medan ini. Berapa tahun, bertahun-tahun kita, Bu, sungai kita nggak pernah dibersihkan, dikorek nggak pernah. Ini berapa hektar, berapa kilo dulu dibersihkan sampahnya. Itu karena wali kota kita punya hubungan bagus dengan pemerintah provinsi. Itulah untungnya kita, Bu, anak presiden punya. Syukurlah Ibu terpilih dia dulu. Kalau tak terpilih dia dulu mungkin tak dikorek-korek lagi. Kami ini, Bu, saya kebetulan ini ketua, saya ketua juga LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Tugasnya memberdayakan masyarakat ini. Ibu, kami jumpa dengan kepala dinas. Kemarin kepala dinas sosial disampaikan, Bu, bahwa di Kota Medan ini tidak ada boleh lagi anak yang tidak sekolah lagi, Bu. Ada yang susah nanti tetangga Ibu, susah macam mana, Bu, laporkan cepat, Bu, kepada Kempleng, kepada lurah. Ini keluarga ini susah, KTP-nya KTP Medan, anaknya nggak punya duit mau sekolah, bagaimana cara? Diselesaikan di Kota Medan ini, Bu. Artinya tak ada lagi yang tak sekolah, Bu. Kalau ada juga yang nggak sekolah, berarti anaknya yang malas sekolah. Kalau ada yang tak sekolah lagi, Bu, sampai SMA pun tak sekolah, Bu, berarti dia yang malas ya. Mamanya dan ayahnya nggak peduli itu sama pendidikan. Kalau wali kota kita sudah peduli, kadis-kadisnya sudah peduli, manfaatkan ini. Bantuan sosial untuk masjid dan untuk yang lain-lainnya, ibu-ibu perwiritan ya dilaporkan. Saya dapat bantuan, tapi kalau tak mau ya tak dilaporkan, tak dapat lah. Kan begitu, Bu. Kembali kita ke tema bahwa tugas kita adalah wujud amal, wujud perbuatan itu, dan wali kota ini juga, Bu, melakukan ini adalah dalam rangka amal. Dalam rangka amal, Bu. Hadiahnya di dunia. Kalau Ibu suka nanti bagus ini programnya, cintalah Ibu sama wali kota. Kalau Ibu rasa tak cocok, tak jadi dia lagi. Itu saja, Bu, ya kan? Tak suka, aku benci kali, aku nengok asik dia saja, katanya. Pilih yang lain, kan gitu. Tapi kalau wujudnya ada, nyata dia, ya wajar kita pertahankan. Ini bukan dalam rangka kampanye nih, Bu. Nggak ada, ini belum kampanye. Saya hanya nyampaikan program-program ini karena lembaga pemberdayaan masyarakat ini adalah mitra pemerintah Kota Medan. Hadirin yang dirahmati Allah, kami datang kemari, Dewan Pembina kami itu namanya Zona. Katanya di kampungnya sini, Bu. Ada Zona. Mabar, beda. Oh, Mabar Hilir. Ini Mabar? Ini Mabar Hilir, ini Zona Mabar. Pak, di Zona Mabar, desanya beda. Beda. Kelurahannya beda. Satu kecamatan. Iya. Subhanallah. Ibu hadirin yang rahmati Allah,
perwujudan amal. Dalam surah An-Naba kata Allah begini, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada suatu hari nanti ketika sangkakala ditiupkan dan kamu akan kami datangkan berbondong-bondong. Jadi Bu, ayat ini menceritakan nanti begitu nanti wafat kita, kemudian kiamat, nanti dikumpulkan oleh Allah kita berbondong-bondong banyak. Tergantung nanti seluruh pemimpin-pemimpin para nabi itu, Nabi Adam umatnya mana ini, Nabi Nuh umatnya mana ini, umat Nabi Muhammad mana ini, berbondong-bondong datang. Ini ayat ini ditanya Mu'az bin Jabal. Satu hari dia bertemu sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa makna surah An-Naba ini? Kata Rasulullah begini Bu, Rasulullah memandang di kejauhan, tengok begini, ambil narik nafas dengan Rasulullah Bu. Ya Mu'az, kau menanya satu pertanyaan yang sulit menjawab. Ini umatku nanti akan datang berbondong-bondong di yaumil akhir, berbagai bentuk kelompok, ada 10 paling tidak, tetapi golongan muslim tapi sulit untuk masuk surga. Siapa itu Bu? Nah, ini kita periksa ini Bu. Ini wujud amal perbuatan kita ini. Yang pertama kata Rasulullah, nanti di yaumil akhir itu ada kelompok yang berdiri umat itu, bentuknya, wajahnya dirubah oleh Allah, wajahnya berwajah monyet. Wow. Siapa ini ya Rasulullah? Tahu lah ibu monyet. Ibu monyet kan? Monyet. Nah, bentuknya tahu kan Bu? Tingkahnya tahu kan Bu? Apa kerjanya? Lompat sana, lompat sini, manjat sana, manjat sini, makanan berebut. Siapa itu ya Rasulullah? Inilah tukang fitnah, provokator. Nanti entah apa-apa ada di kota Medan ini difitnah. Kemarin ada yang jatuh di Jalan Sudirman karena jalannya cantik, berkilat, licin. Ya kalau hujan licin lah pula. Ya kan? Tuang jatuh. Dibilangnya keramik. Awak pun tak tahu itu Bu, karena awak tengok berkilat keramik, awak pikir juga keramik. Tapi kalau diucapkan bisa salah. Kenapa? Karena kita tak tahu itu keramik. Coba kalau jatuh, tak tahu aku, pokoknya saya tengok orang yang jatuh itu di jalan itu, nah, berarti benar dia. Tapi kalau dia kata wali kota bahwa jalan ini bukan keramik, itu cor beton, tetapi finishingnya dibuat seperti keramik. Nah, itu kan pernyataan wali kota dan kepala dinas. Berarti dia bukan keramik. Jika dibilang keramik, berarti fitnah. Nah, ini fitnah nanti hubungannya dengan polisi. Ajak juga. Ibu-ibu pun jangan biasakan lakukan fitnah. Bahaya itu. Istri Rasulullah pun pernah yang kena fitnah. Ya kan? Siti Aisyah pernah kena fitnah juga. Jadi kalau ibu pun nanti difitnah, udahlah, sampai aja ada. Tetapi orang yang memfitnah itu wajahnya nanti berdiri dia dalam kelompok pertama itu adalah kelompok berwajah monyet. Siapa yang ibu bilang monyetnya? Bilang kan nggak jawab lah. Provokator, hati-hati. Yang kedua, nanti Allah robah bentuk wajahnya berwajah babi. Mana ini? Jangan. Berwajah babi. Babi keluar dia Bu. Bapak duluan ya. Hah? Bapak duluan. Iya lupa. Mana dia Bu? Berwajah babi. Siapa itu? Inilah orang yang suka makan makanan haram. Jangan takut ibu. Aspal dimakan, lampu dimakan, karet dimakan, semua dimakan. Uang anak yatim dimakan, uang masjid dimakan, uang musola dimakan, uang wirid yasin. Tadi makannya. Ibu ketua itu mana mau makan itu? Sedikit duitnya.
Ya kan? Tanggung, nggak kaya kita ya kan Bu. Kurang banyak. Nah karena itu semua orang kontraktor yang salah memegang proyek di Kota Medan nih, biarin aja Bu, nanti wujudnya akan nampak itu Bu. Kalau nggak masuk penjara dia sakit jantung. Itu balasan itu Bu. Tenang saja Bu. Usah pikirkan itu. Tengok saja Bu. Oh kaya kawan dia. Udah nggak usah kita iri. Nanti dia itu wajahnya seperti bentuk bayi. Banyak biaya. Yang ketiga itu pengusaha sudah, masyarakat tukang fitnah sudah. Yang ketiga ada orang nanti yang Allah robah dia dalam barisan umat Muhammad, kelompoknya dikhususkan dengan kaki dan tangannya buntu. Siapa ini ya Rasulullah? Kata Muaz, inilah orang yang menyakiti hati tetangga. Bagian nggak ibu itu? Hah? Iya, ini kebagian dari ibu kita. Kebagian. Kalau ibu menyakiti hati tetangga ibu, nanti siap-siap kaki dan tangan ibu buntu. Sekarang aja nampak cantik ini. Jilbab, kakinya lengkap, tangannya lengkap. Tapi kalau tetangganya disakiti, nanti siap-siap kaki dan tangannya buntu. Yang keempat, ada nanti yang Allah robah dia, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, berdiri aja itu. Spesial kelompok kepala yang ke bawah, tangan kakinya ke atas. Siapa ini? Inilah mereka yang makan riba. Kasihan juga kita, saudara kita juga nyangka. Tapi mereka itu nanti begitu lagi. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Nah, dia nggak tahu cari pinjamannya lain. Dia tidak sabar menerima takdir Allah. Dia mau cepat-cepat dapat pinjaman supaya dia bisa usaha. Kalau nggak pinjam Ustaz tak dapat awak katanya. Itu alasan orang dulu. Apalah salahnya ditahan aja berdoa, ya Allah, aku tak ada duitku, aku ingin usaha. Tapi kalau aku pinjam itu, makan pun haram. Kau buat ya Allah, kau buat ya Allah supaya orang datang bantu aku. Jangan lupa bermohon dulu. Kadang-kadang kita ini tak sabar. Itu problemnya itu. Masuk kemari, tasnya baru, bajunya baru, rupanya minjam uang Pak. Yang kelima, ada nanti yang Allah buat dia mulutnya bisu dan dia bingung, nggak bisa cakap dia. Siapa ini? Inilah kelompok hakim. Hakim yang hasil keputusannya menyalahi hukum yang sudah ditetapkan. Nah, kebagian dia Bu. Hakim kebagian, tangga kebagian, seluruh aja Bu. Seluruh. Kapan ini nanti? Udah berapa itu Bu? Nah, ada nanti yang Allah buat lidahnya terjulur ke bawah, air liurnya ada Bu. Panjang ke bawah. Ditariknya pula. Jorok kali Bu memang. Siapa ini? Nah, inilah para ulama, para ustaz, mak kebagian juga apa? Adil. Adil kan Bu? Nah, bercakap saja pandainya Bu, tapi membuat tak pandai. Iya. Betul. Nah, suruhnya infak, suruhnya jasa, tapi ustaz tuh pun pelit kan gitu. Kalau punya merupakan dia, infak, satu diinfakkan, dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Pas kumpul ustaz tuh tak ngumpul. Ada tuh kumpul duitnya yang diambil ustaz tuh pula lagi maksudnya. Astagfirullah. Berapa tadi tuh kumpul sekian, namun kalau bagian itu tadi yang pula. Pandai bercakap tapi tak pandai berbuat. Ini kebagian lebu alim ulama, ustaz yang pandai bercakap saya tapi tak sesuai dengan perkataan. Ada berapa itu? Ini.
Sampai lah, banyak juga ini. Belum setengah jam. Ada lagi yang Allah buat nanti Bu, bajunya sempit kan? Sempit. Pakai baju itu sempit kali, pedian kali dia. Perutnya pun buncit udah pakai juga. Tetapi memang itulah dikasih Allah dia. Siapa ini? Inilah orang sombong. Orang sombong. Yang sempit itu pakaian Allah. Baju itu pakaian Allah, sombong itu punya Allah. Kau cantik udah cantik lah. Siapa yang buat kau cantik? Allah. Punya laki ganteng sombong. Apa sombongan? Hah? Jadi ketua sombong. Kena juga. Enggak. Ganteng kali dia ketua dia. Pokoknya sombong dia. Ini pakaian Allah, jangan dipakai. Nanti kita disiapkan oleh Allah baju yang sangat ketat, sakit, menyakiti tubuh kita. Ini orang sombong. Ini punya Allah, jangan sekali-kali dipakai. Lalu ada nanti yang Allah ciptakan dia badannya bau kali. Asal datang dia berdiri dalam kelompok, jadi yang lain itu kecil lagi. Cuma macam mana orang itu mau mengelak, sudah begitu susunannya. Dicium orang dulu itu Bu. Kalau ada bau badan datang ke dalam ini, itu berwiritan, kecium kita juga itu Bu. Bau perebus kita bilang, kan? Cuma janganlah ada anggota berwiritan udah bau badannya begitu caci pula dia. Enggak tahan. Enggak nyaci Pak, cuman kan terbatin Cuma tak tahan ya kan? Terbatin lah Pak. Iya, tapi ada Bu, bau badannya itu Bu, memang nggak bisa hilang. Iya. Lain bau badan dengan bau ketiak. Kalau bau ketiak, kalau rajin mandi dia hilangnya itu. Mandi, cuci, udah sebelum mandi dicium dulu ketiak itu masih ada baunya. Kalau masih ada bau, mandi lagi Bu, cuci balik. Itu aja lah kerja. Memang begitulah. Kalau nggak gawat lah kita. Saya pun begitu Bu, mandi. Masih bau ya. Oh, betul ini. Saya cuci lagi Bu. Masih juga. Rexona pun nggak mampu lagi Bu. Ada kalanya itu Bu, dikasih Rexona Bu, begitu. Oh juga nih. Terpaksa diganti Rexona pula lagi. Tak apa lagi nama mereknya. Hah? Cium bau. Dulu pernah ponakan saya begitu, cium bau dia. Saya mandikan tak bisa. Saya ambil daun Bu. Ambil daun. Ingat saya mama saya kalau nyuci ikan Bu, pakai daun, pakai jeruk nipis. Hilang anyirnya. Dia kan? Oh, saya kasihlah daun Bu. Kasih garam halus-halus kan cuci. Pak kasih garam sedikit. Daun pisang dikasih. Saya kasih lagi jeruk nipis ini. Selesai. Bilang dia. Itu kalau bau ketiak. Tapi kalau bau badan lain dia Bu. Memang ciri khasnya. Laki ibu pun kalau tak keciumnya bau badan ibu itu, dia pun tak yakin ini bini papa nggak. Lain ini baunya. Jadi kok baunya apa? Nah, biasanya baunya apa? Ini kok lain? Jangan-jangan jin ini ada. Laki ibu pun kalau baunya sudah lain, ibu harus curiga. Jangan-jangan bukan laki ibu itu. Rohnya di mana? Rohnya itu. Karena semua orang punya ciri khas bau ya kan Bu. Cuma ada baunya kalau dia datang tinggal baunya Bu. Nah, itu aku juga kita Bu. Kalau kawan-kawan kalau dicakapkan dengar dia sedih dia, itulah namanya riba, namimah, membicarakan aib orang. Siapa yang ciptakan dia Bu? Allah. Siapa yang buat dia baunya begitu Bu? Allah. Kenapa dia didudukkan Allah dekat ibu? Supaya ibu mau tahu bahwa dia baunya begitu. Marahin lambe. Supaya pahala ibu ada. Dosa. Makanya dirubah oleh Allah wajah kita nanti di yaumil akhir. Bu, kalau kita sudah meninggal nanti, dikebumikanlah kita ini. Ya.
masuklah. Badanku tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Teng 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 teng. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berdaya. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus terbujur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri dihias teng teng teng, tak sendiri bu. Emas intan permata bermandi cahaya. Dedeng seng teng. Tak guna lagi bu. Masih ibu banyak, harta ibu banyak, laki ibu yang ganteng, rumah ibu bertingkat, tinggal semua. Jadi jenazah santapan cacing tanah. Oleh karena itu, begitu nanti jadi santapan cacing tanah, nanti lagi dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dirubah lagi bentuknya menjadi manusia al-kahlia, menjadi manusia bagus karya, atau menjadi manusia berbentuk binatang atau aneh-aneh bentuknya. Dijawab oleh selimut putih pula lagi, ya kan? Harta, benda, tahta tak ada gunanya itu, Bu. Semua itu adalah perhiasan dunia. Karena itu, Bu, siapkanlah kita supaya berubah wujud amal kita ini, Bu. Ini Bu kita, Bu, di dunia ini pun, Bu, wujud amal kita, Bu. Rasulullah sederhana ngasih, Bu. Ada 3 yang dikasih Rasul, Bu, supaya wujud amal itu bagus. Gampang amal ibadah yang mudah dilakukan, Bu. Enak kepada tubuh. Apa itu, Bu? Ada nggak pernah Rasulullah bilang bahwa sedekah itu paling sederhana itu apabila kamu ketemu dengan orang maka senyum. Senyum itu ibadah. Senyum itu payah, Bu. Ibu pikir gampang senyum. Lewat ibu perwiritan, ketua pula ini yang lewat, ya kan, Bu? Apa namanya, Bu? Bu Ida, lewat Bu Ida. Bukan senyum lagi. Yang ketemu Bu Mina. Assalamualaikum Bu Mina. Waalaikumsalam. Ada, Bu, tak sempat lagi ucap Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mina. Ya. Atau Assalamualaikum Bu Mina. Salam. Tak ada senyumnya. Kenapa dia nggak senyum? Supaya lagi stres. Stres-stresnya kita dianjurkan Rasul kalau bertemu lalu dengan kaum muslimin senyum baru salam. Siapa yang bisa senyum, Bu? Orang yang bisa senyum itu adalah orang yang tidak stres. Tapi kalau ibu stres bisa senyum, berarti ibu sudah mampu mengelola stresnya. Stresnya tinggi, tapi bertemu dengan orang bisa ibu senyum, berarti kan hebat. Tak tahu orang ibu sedang dalam masalah, berarti hebat. Senyum, sedekah terus. Senyum aja ibu pun berpahala. Karena orang yang senyum itu dia fresh. Sangka orang Ya kan? gini. Hah? Sangka orang gila. Janganlah ibu asal jalan gila. Orang gila ini, Bu. Kalau senyum Asal aja jalan gini aja deh, Bu. Intoni ngomongnya pula. Nah, katanya kan, Bu, asal bertemu dengan orang senyum. Ini pula janganlah ibu jalan gini aja, Bu. Senyum aja. Belum gila. Orang gila itu. Yang kedua kata Rasul, kalau kamu ketemu duri di jalan, singkirkan. Gampang itu kan, Bu. Gak pakai duit kan, nampak duri jalan, pikirkan. Sepakkan pakai kaki, hitung.
Siapa yang bisa buat ini Bu? Adalah orang yang hatinya tulus, ikhlas. Orang yang nggak punya beban. Kalau dia buang ada orang yang selamat. Dimulai hal kecil-kecil itu Bu. Tujuannya apa? Selamat Bu. Itulah makhluk itu Bu. Kalau nanti tidak Ibu singkirkan, ada kaca, ada duri, ada apa, bisa saja yang kena nanti cucu kita, saudara kita, atau siapalah yang di situ. Nampak di jalan ada minyak, bersihkan. Kenapa orang nanti jalan bisa jatuh? Saya kemarin jatuh, pula kaki saya berkereta Bu, karena ada solar rupanya. Begitu selesai jatuh, masuk ke hotel, jumpa sama Bang Heri. Bang Heri ringan tangannya Bu, pegangnya langsung kaki saya. Ustadz adalah pasien saya yang ketiga. Bah, yang pertama sama kedua siapa? Yang pertama mamaku, yang kedua istriku. Jawa yang ketiga, dipegangnya juga. Jadilah dengan ketulusan ikhlasnya, saya pun senang Bu. Nah, kenapa dia Bu? Ringan tangannya Bu. Orang bebannya tak ada, dia cepat pegangnya. Ibu pun kalau tengah-tengah malam ada masalah datang ke rumah Bang Heri. Bangun dia ini Bu. Bangun dia. Keluar dia. Hah? Promo. Iya. Promo ini Bu, makin stres aku ini juga nih. Ustaz nih gawat ini kan, makin banyak nih orang minta tolong sama aku. Nah, apa Bang, kalau Abang nggak mampu nih telepon aku pulang lagi. Ustaz, mana ini? Ini tolong ini gawat ini, tak ada apa orang ini. Yang ditolong pula keluar pula lagi duitnya pula lagi. Nah, ini kamu. Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu saya sampaikan karena nanti lama-lama saya nak pulang. Ikan kakap, ikan gabus banyak cakep tak bagus. Demikian Bu, ada yang mau nanya? Tak ada? Kalau tak ada biar saya akhiri. Pas Bu? Hah? Rumah batu-batu Ibu, habis ceramah awak batu Ibu. Ya lupa Pak, aku tadi mau nanya sebetulnya tapi lupa. Mati itu. Bisa ditulis dan bisa di SMS atau kirim messenger nanti. Nomor saya Ibu catat. Ibu catat, nanti mana tahu udah pulang nanti baru ini Ibu mau bertanya. 08 5 2 9 oh cepat 08 5 2 9 6 Namanya siapa Pak? Nama saya Rudi. Cakep. Rudi. Cakep. Lagi Pak. Cakep. 08 Status saya, Anda tahu Ibu nanya pula, gak punya istri. Status saya punya istri masih satu. Hah? Oh, 5 buku aku belum. Pingin 2 tapi tak berani. Aku kena cubit Bu. Cubit istri takut ya. Jangan cubitnya Bu. Tidur aja malam digini-ginikannya kakinya udah stres lah. Itulah hebatnya orang ibu. Itulah hebatnya orang ibu. Orang ibu gak usah merepet saja pun, laki pun udah kalah itu. Iya. Nengok lakinya pula ada. Aku bawa laki ini para betul ini. Laki-laki ini Bu, diam saja pun Ibu. Kalau gak suka sama laki pun berpikir itu. Tidur pun payah kami Bu. Jadi janganlah ini, kami ini Bu, lagak saja ini Bu begini, tapi gak ada ini Bu, penakut ini. Pengecut. Gak ada itu Bu. Karena itu jangan takut Ibu, laki itu punya yang lain. Kalau Ibu bagus, tidak mungkin dia berpindah ke lain hati. Ini kadang-kadang kan sudah jadi istri Ibu pun tak peduli lagi. Mulailah di rumah, asal di kamar, asal di rumah bajunya 10 tahun yang lalu bajunya itu juga dipakai. Tapi kalau pergi kondangan cantik kurang cantik, pergi wirid asik diganti-ganti bajunya. Ibu baju Ibu berapa Ibu baju wirid? Enggak negara loh. Tapi kalau baju daster di rumah, aku rasa 10 tahun yang lalu masih dipakai. Baru kok. 10 tahun yang lalu udah goyang lah Pak. Iya itu juga Bu, ada dipakai yang udah koyak pun dipakai juga. Bagaimana pakainya enak?
Cuma laki nengok yang tak ada berganti-ganti. Pergi keluar rumah make upnya cantik, begitu di rumah nggak make up nggak ini, pas malam Jumat biasa-biasa juga, wangi juga tidak, bermake up juga tidak, gitu juga tidak. Lama-lama pergi dia ke pelajar, nampaknya ada yang cantik, berkilat, wangi pula. Bukan dia pula negur, cewek itu pula negur. Maka dia, karena tahu ini Bu, yang memang perempuan ini pun Bu, godaan di luar nih sama laki-laki Bu. Kalau laki-laki ini sudah punya duit, entah apa Bu, seolah-olah perempuan tuh menengoki kita aja kan. Mana duit yang ngatur negara? Tahu aja orang tuh lagi beli. Kadang-kadang kami kalau berjalan Bang Heri, kalau lagi ada duit, yang cewek-cewek gatal itu mau nengok-nengok ibu, anak-anak gadis itu gatal itu lah yang gatal. Ini bapaknya gitu. Dalam hati kita gini, dia tahu aja orang ini kita ada duit ya. Kurang ajar ini. Nah inilah godaan. Begitu juga laki ibu itu penuh godaan dan tantangan. Tapi kalau ibu di hati dia, takkan mungkin dia berpindah ke lain hati dan ke lain budi. Memang Ustaz tak pindah dia ke lain hati, tapi pindah ke lain budi, berarti masalah. Jangan biarkan dia pindah, tapi kalau hatinya sudah kena sama ibu, takkan mungkin dia lagi berpaling. Insya Allah. Itu saja yang saya sampaikan Bu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu tak mandi-mandi. Kalau ada jarum yang patah, boleh simpan di bawah titik besi. Tapi kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan laporkan saya kantor polisi. Demikian, mohon maaf yang sebesarnya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ibu-ibu ketahui siapa sebenarnya Bang Rudi ini atau Ustadz kita hari ini. Beliau adalah salah satu direktur Maupun Dewan yang ada di Mabar, dan beliau adalah ketua LPM Kota Medan. Hari ini beliau datang kemari silaturahmi. Jadi ibu-ibu yang ingin mengundang beliau silakan. Kalau ibu mengundang beliau jangan takut dan sanksi. Beliau tidak meminta pungut bayaran dan beliau bukan caleg, tidak ada maksud kemana-mana. Artinya beliau bermitra dengan kita dalam hal ini karena kita ada usaha dari Masjid Subul Salam, yaitu menjual produk sabun cuci piring, yaitu sabun Mo. Jadi ibu-ibu, kita kemarin ketemu dengan Bu Nurlela. Beliaulah yang membawa saya kemari, kita berjualan di Perwiritan di Mabar sana. Nah, terus kita bilang, bagaimana kalau kita ajukan Ustaz? Nah, kita ketemu dengan Ketua LPM Kota Medan. Beliau selalu berurusan ke dinas dan ke wali kota, maka beliau tahu apa program-program dan bagaimana masalah yang ada di masyarakat. Beliau akan menyauti itu dan menyampaikan ke dinas-dinas. Beberapa hal kemarin kita bersama kunjungan ke dinas sosial. Nah, di situ ada dana-dana yang ibu-ibu harus jemput. Bantuan perwiritan, ibu-ibu mengajar ngaji sore. Nah, itu ada dananya untuk ibu-ibu. Jadi ibu nanti ke kelurahan, ada LPM kelurahan, ibu laporkan ke beliau, nanti sampai ke kecamatan dan akan ketemu dengan Ustadz Rudi atau Pak Rudi. Tanggapannya wangi, segar, pokoknya menikmati lah. Yang mana itu? Makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perwiritan Silaturahmi Lingkungan Mabar Hilir mengucapkan terima kasih atas promo dari Mau. Semoga semakin laris dan nanti anggota juga yang udah memakainya bisa minat lagi untuk sama kita kita hubungin lagi Bapak semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.